Cerita drama Jepang berjudul Kyoso no Musume dimulai dari seorang siswi yang tengah dibully di dalam gudang bernama Yuda Ichika. Ichika hanya bisa menangis ketakutan saat rambutnya digunting oleh temannya yang bernama Kurosawa Miu. Ichika yang ketakutan, ia malah dibasahi oleh kain yang diperas, mengancam akan menyebarkan foto skidi papapnya dan juga kancing bajunya digunting. Sementara itu, saudara kembar Ichika yang ketakutan bernama Yuda Kazuma hanya berani melihatnya dari luar dan Kazuma tidak berani menolong Ichika, lalu memilih untuk pergi ke kelas. Kazuma dikagetkan saat membalikan badannya. Tiba-tiba saja temannya bernama Kiratani Sara berdiri di belakangnya. Sesampainya di kelas, Kazuma melihat Miu yang begitu riang menyambut teman-temannya seolah tanpa bersalah sudah membuli Ichika. Wali kelas pun datang. Ia memberitahu kalau hari ini kedatangan teman baru yang berasal dari sekolah pindahan. Ternyata murid baru itu adalah Sara yang saat itu mengagetkan Kazuma. Setelah memperkenalkan diri, Kazuma terkejut, begitupun teman sebangkunya yang saat excited mengatakan, "Teman baru kita cewek cantik banget ya, Cok." Sara pun duduk di sebelah Kazuma. Mereka berdua saling bertatapan. Sementara itu, Ichika bukannya masuk kelas, ia malah pergi ke rooftop. Ichika merenung dan melihat pesan dari Miu yang memalaknya sebesar 50.000 yen. Karena kalau Ichika tidak memberikannya, maka foto skidi papapnya akan disebarkan ke orang tua Ichika. Ichika merasa frustasi melihat pesan dari Miu yang bermunculan. Saat akan melompat dari atas gedung, Sara datang menghampirinya. Ichika kebingungan dengan maksud kedatangan Sara yang tiba-tiba saja mengambil handphonenya itu. Dan gak disangka-sangka, Sara malah membuang HP milik Ichika. Keesokan harinya, Kazuma tengah melamun sambil sarapan di sekolah. Sara tiba-tiba datang memanggilnya. Mereka berdua pun duduk bersama. Sara bercerita kalau kemarin ia menemui Ichika di rooftop yang ingin bunuh diri karena dibully. Kenapa Kazuma tidak menghentikannya? Di tengah-tengah perbincangan, Miu datang meminta Kazuma memberikan secari kertas untuk Ichika yang tidak bisa dihubungi. Sepulang sekolah, Kazuma melihat Ichika tengah merapikan baju. Kazuma memberikan secari kertas dari Miu. Kazuma menanyakan, "Kamu sebenarnya dibully ya? Atau diancam? Dia yang memotong rambutmu kan? Besok aku bilangin ya ke ayah." Ichika menjawab, "Sudah, diam, gak usah ngadu ke ayah ya. Sekarang aku punya teman yang bisa dipercayai di sekolah." Di tempat yang berbeda, Miu baru pulang ke rumahnya. Di dalam rumahnya ada ibu Miu yang sakit. Di sini Miu harus bekerja keras menggantikan posisi ibunya. Sementara itu, Sara membuntuti Miu untuk mengetahui rumahnya. Keesokan harinya saat akan ke kelas, Ichika dikagetkan dengan Sara yang tiba-tiba memukul pundaknya. Sementara itu, Miu tengah menunggu Ichika di dalam gudang untuk membulinya. Karena sebentar lagi masuk kelas, Miu memilih untuk pergi. Kedatangan Kazuma membuat Miu bertanya-tanya, "Buat apa kamu kesini, Kazuma?" Kazuma hanya bisa menjawab, "Enggak kok, aku cuma iseng lewat doang." Yang ternyata nih ya, di situ Sara ikut juga masuk ke dalam gudang. Kazuma panik, takut Ichika dibully brutal. Tapi ternyata tidak, sebab semenjak hari itu Miu berhenti membuli Ichika. Ichika dari situ mulai bisa tersenyum bahagia kembali. Kazuma berterima kasih ke Sara yang sudah membuat Miu berhenti membuli Ichika. Sara merahasiakan cara yang sudah ia pakai untuk menghentikan Miu membuli Ichika. Malam harinya Miu mendapatkan pesan dari temannya yang mengajak liburan saat musim panas. Miu bimbang karena di rumah ia harus mengurus ibunya. Dan tak lama ibunya memanggil untuk meminta tolong. Tapi Miu malah menjawab, "Nanti saja ya bawel, aku ingin main." Aduh, Miu ini parah emang, ini durhaka ini Miu, cok. Keesokan harinya, Miu mendatangi gudang lagi dan melihat Sara yang disiksa oleh Miu. Miu memalak Sara untuk memberikan uang 1 juta yen. Ternyata alasan Ichika berhenti dibully itu karena berawal dari Sara yang memberikan uang 1 juta yen asalkan Miu mau menghapus foto memuantap Ichika. Tapi Miu kebingungan. Mulai sekarang ia harus memalak siapa lagi untuk mendapatkan uang. Sara pun melepaskan bajunya dan menyuruh Miu untuk memfoto Sara yang berpose panas agar Miu dapat mendapatkan uang darinya. Miu pun mengancam akan menyebarkan foto panasnya itu di internet. Tapi Sara hanya tertawa yang membuat Miu merasa diejek. Miu pun mengambil gunting yang membuat Sara berteriak ketakutan. Teriakan itu membuat Kazuma dan Miu kebingungan.
Sarah mengatakan kepada Kazuma kalau pembulian ini akan segera berakhir. Sepulang dari sekolah, Miyu kaget melihat barang-barang di rumahnya sudah pada dikemas. Miyu menanyakan apa yang terjadi ke ibunya. Ibunya menjawab kalau Miyu dan ibunya akan tinggal bersama paman Aiko. Miyu melihat pesan di HP ibunya yang mengirimkan sebuah video. Ibunya mencoba menahan Miyu untuk tidak membukanya, tapi Miyu malah menjawab, "Lepasin, Bu," sembari membuka pesan tersebut. Yang ternyata nih ya, video itu berisi Miyu yang tadi pagi tengah membuli Sarah. Pengirim video itu mengatakan, "Jika video ini tersebar, hidup anakmu akan tamat. Akan aku laporkan ini ke polisi dan akan menyebarkan semua video Miyu yang membuli teman-temannya." Yang tentunya dong ya, pengirim video itu siapa lagi kalau bukan Sarah. Ya, aing dan emak kalian juga tidak tahu ya teman-teman kenapa Sarah bisa mendapatkan nomor ibu Miyu. Tapi yang pasti Miyu sangat ketakutan bercampur bingung kenapa Sarah kini berbalik yang memalaknya. Miyu mengambil buku tabungan milik ibunya dan melihat menerima uang atas nama Kiritani Sarah. Ibunya meminta maaf karena semua kesalahannya Miyu harus memalak. Keesokan harinya Pak Guru memberikan pengumuman kalau Miyu pindah sekolah mendadak karena ada urusan keluarga. Berita itu membuat Kazuma dan sahabat sejatinya bernama Nakano Aki terkejut. Mereka berdua mencurigai ulah Sarah yang membuat Miyu pindah. Sebelum Miyu menghapus akunnya, ia mengingatkan Aki untuk berhati-hati dengan Sarah. Aki teringat saat itu melihat Miyu keluar dari gudang. Yang tak lama diikuti Kazuma yang memencet bel sekolah untuk menolong Sarah. Saat jam istirahat, Kazuma senang melihat Ichika kini kembali tertawa. Ia menanyakan ancaman apa yang dipakai oleh Sarah yang membuat Miyu benar-benar takluk. Tapi lagi-lagi Sarah menjawab kalau itu rahasia. Kazuma tidak mempermasalahkannya dan lagi-lagi berterima kasih sudah membantu Ichika. Dan gak ada angin, gak ada hujan, Sarah langsung nyosor bibir Kazuma. Kazuma terkejut karena ia dikasih ciuman mantap boleh sama teman baru di kelasnya yang sangat kawaii. Sarah mengatakan kalau Kazuma juga sudah membantunya, ya dengan memberikan keenakan itulah. Tapi di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan ayah Kazuma dan juga Ichika bernama Muda Mashiro yang seorang kepala editor di salah satu media berita. Nah, kantor mereka ini ingin menaikkan berita tentang sebuah pendiri sekte bernama Narumiya Hikaru karena dapat membuat masyarakat tertarik. Tapi Masahiro menolaknya karena ada rumor perdagangan orang. Di rumah, Ichika mendapatkan pesan dari Sarah yang memalaknya. Kalau tidak memberikan uang, foto Ichika yang tengah bergandengan tangan dengan gurunya yang bernama Shiromiya akan disebarkan. Ichika memilih untuk menghapus pesan dari Sarah dan pergi untuk makan malam bersama dengan ayahnya dan juga Kazuma. Di luar, Sarah diam-diam membuntuti Masahiro untuk mengetahui rumah Ichika dan juga Kazuma. Di keesokan harinya saat di kelas, Ichika terus memandang wajah Natsuki. Mereka pun saling bertatapan dan saat jam istirahat, Ichika menceritakan kepada Sarah kalau ia pacaran dengan Natsuki. Walaupun dirinya sadar ini adalah cinta terlarang, tapi Ichika bodoh amat lah ya dan gas-gas aja gitu kan, sampai sering berkencan berduaan padahal Natsuki sudah mempunyai istri dan anak. Tibalah Aki menyusul Sarah. Ia menanyakan apakah Sarah tahu alasan Miyu pindah sekolah. Sarah menjawab kalau dirinya tidak tahu, padahal Aki mencurigai kalau Sarah lah yang membuat Miyu pindah sekolah. Begitupun Kazuma yang tiba-tiba dipanggil temannya yang bernama Homa Takumi. Takumi memberitahu kalau foto Ichika tersebar di platform video dewasa. Kazuma merasa panik karena tidak mau Ichika murung lagi. Mendengar suara Kazuma yang tengah ngobrol, Sarah pun menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kazuma menceritakan kalau foto Ichika tersebar di platform video dewasa. Sarah meminta agar Kazuma tenang saja karena ia akan membereskan semuanya. Setelah itu, Sarah turun dan berpapasan di tangga dengan Natsuki. Sarah memanggilnya untuk mengajaknya berbincang. Natsuki pun membawanya ke dalam ruang guru. Sarah meminta Pak Guru Natsuki untuk menjelaskan tentang hewan landak. Tapi tiba-tiba Sarah memeluk Natsuki dari belakang sembari tangannya agak sedikit nakal ya teman-teman, sekaligus mengambil sesuatu dari dalam saku Natsuki. Merasa Natsuki tidak mengisi jadwal kelas, Aki akhirnya mencari ke ruang guru. Sesampainya di meja Natsuki,
Natsuki, Aki diam-diam memfoto biodata milik Sarah dan pergi. Sementara itu, Kazuma saat di rumah ia berusaha melaporkan foto Ichika di platform dewasa. Kazuma menanyakan apakah Ichika mempunyai pacar. Ichika menjawab kalau dirinya tidak punya pacar dan pergi meninggalkan Kazuma. Sementara itu, Natsuki sesampainya di rumah ia terkejut dengan kehadiran Sarah yang tiba-tiba. Sarah datang ke rumah Natsuki dengan beralasan untuk mengembalikan barangnya yang terjatuh. Sarah pun diajak makan bersama keluarganya dan ia terus-menerus menatap ke arah Natsuki. Sarah menceritakan kalau Natsuki adalah guru yang baik dan senang karena Natsuki mempunyai pengetahuan tentang hewan landak. Selesai makan, Natsuki mengantarkan Sarah pulang ke rumah. Di perjalanan, Natsuki tiba-tiba memeluk Sarah dari belakang dan Sarah pun tersenyum menikmatinya. Singkat cerita, hubungan Sarah dan Natsuki berhari-hari semakin akrab dan Sarah iseng ngirim foto bagian tubuhnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Kazuma tengah mengantarkan buku ke ruang guru dan tak sengaja mendengar suara Sarah yang berdua-duaan dengan Natsuki. Ia hampir saja terpergok oleh Sarah. Takumi mengirimkan pesan kepada Kazuma kalau platform video dewasa itu baru saja update stok video baru. Kazuma langsung gercep menyalakan laptopnya. Di dalam platform itu menyampaikan pesan kalau Natsuki akan mengadakan live streaming diam-diam dengan Sarah jam 6 sore. Kazuma terkejut dan mencurigai kalau wanita yang berada di dalam platform itu benar-benar Sarah. Sarah pun mendatangi hotel. Kazuma berhasil menemui hotel yang didatangkan Sarah dan Natsuki. Langsung saja cus ke hotel 5, 5, dan 5. Natsuki yang baru saja sampai ke dalam hotel, ia langsung menyiapkan kamera tersembunyi selagi Sarah mandi. Lalu terlihat kaki seorang wanita yang keluar dan ternyata seseorang itu adalah Rina, anaknya sendiri. Natsuki dan Rina panik parah. Natsuki meminta agar Rina tenang dan mendengarkan penjelasan dari ayahnya. Di sisi lain, Sarah tertawa senang melihat Natsuki panik. Ternyata nih ya, ini semua adalah rencana Sarah yang sebelumnya ia menemui Rina berbasa-basi untuk meminjamkan kalungnya. Rina tak sengaja melihat pesan dari Natsuki yang ia ganti namanya di HP Sarah. Rina merasa kagum karena Sarah mempunyai pacar. Sarah pun menawarkan agar Natsuki menemui pacarnya di hotel karena ya tahu lah ya Rina butuh duit, makanya Sarah nawarin buat nemuin sugar daddy-nya. Tanpa Rina sadari sebenarnya ia tengah chatan dengan ayahnya sendiri dan nurut saat dimintain pap tew-tew oleh ayahnya. Hari demi hari pun Rina luluh dan menerima ajakan untuk mendatangi ke hotel. Diperlihatkan kembali kepada Rina yang sedih, ternyata ayahnya hobi bermain wanita. Kazuma pun langsung mendobrak pintu, membuat Natsuki kaget. Kazuma berteriak agar wanita itu pergi dari dalam hotel karena Natsuki merekamnya diam-diam. Kazuma belak-belakan kepada Rina walaupun ia belum tahu kalau itu adalah ayahnya sendiri. Kazuma mengatakan kalau Natsuki mendekati banyak siswi dan menyebarkan foto mantap polenya di internet. Rina kecewa berat saat mengetahui kelakuan ayahnya itu. Ya, nggak beda juga sama Anda, Rina. Tapi ya, Kazuma kaget saat Rina mengatakan Papa. Sarah yang melihat di tabletnya, ia tertawa merasa senang jebakannya berhasil. Kejadian heboh itu membuat Natsuki dipecat sebagai guru. Ichika yang melihat berita itu merasa kebingungan. Lalu saat di rooftop, Kazuma menanyakan perbincangan Sarah kala itu di ruang guru. Sarah pun menjelaskan kalau ia menyukai Kazuma. Kazuma kaget sekaligus baper. Tiba-tiba Ichika datang untuk mengajak mereka makan bekal bersama. Aki yang melihatnya dari jauh, ia menelepon seorang sebagai guru di sekolah lain untuk menanyakan informasi tentang Sarah. Tapi Sarah ternyata tidak terdaftar di sekolah yang ditanyakan oleh Aki. Dan iya, scene ini juga sekaligus menutup alur cerita dari film drama Jepang yang berjudul Kyoso no Musume episode 1 sampai yang kedua.